Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mede Herawati SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Mampang 2 yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak menghormati rasa takzim saya. Salawat dan salam marilah kita curahkan langsung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita berbagai macam ajaran sehingga kita dapat menganut ajarannya dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, marilah acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 Ibu Wahyu Retno Wulandari SPD kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak Ibu berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Baik Bapak Ibu, meningkat acara yang selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Heni Herawati SPD. Pada Ibu saya persilakan. Terima kasih Bu Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli kerudung taruh di atas bayi. Cakep. Mari kita dukung guru-guru CGP. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini alhamdulillah kita bisa mendampingi rekan kita Bulan sebagai guru CGP untuk melaksanakan kegiatan CGP tersebut. Jadi harapan saya seperti saya sampaikan di kelas yang ini tadi, bahwa sengaja kita berikan ruang dan waktu seluas-luasnya untuk kegiatan CGP sebagai motivasi kepada guru-guru muda lainnya untuk menempuh program ini. Harapan saya ke depannya guru-guru yang termotivasi bisa ikut dalam program CGP untuk menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang baik, yang betul-betul mumpuni dalam melaksanakan praktisi-praktisi pendidikan. Bulan sudah siap nanti jadi pemimpin? Harus siap. Ini adalah salah satu golden ticket yang harus dimiliki oleh para guru-guru muda untuk mengembangkan karir. Melalui CGP bisa diharapkan menjadi calon-calon pengganti kepala sekolah, calon-calon pengganti pengawas dan sebagainya. CGP ini juga merupakan suatu program yang bisa mengembangkan kemampuan para guru dalam hal mengajar dan melaksanakan tugas-tugasnya di sekolah. Jadi betul-betul hari ini kita dukung seluruh kegiatan CGP supaya memberikan ruang dan waktu kepada para calon-calon guru ini mengembangkan potensinya. Jadi hari ini merupakan hari yang sebenarnya merupakan satu contoh bahwa sekolah memang harus memberikan tempat, memberikan waktu bagaimana CGP tersebut bisa mengembangkan seluruh alam pemikirannya dan dituangkan dalam bentuk program. Hari ini ada 2 guru kita yang melaksanakan kegiatan diseminasi untuk aksi nyata. Yang keberapa bulan? Modul 1.4, luar biasa. 6 bulan ke depan kita harapkan bulan ini menjadi calon-calon pemimpin yang akan menggantikan seluruh sirkulasi dari kepemimpinan kepala sekolah yang ada di Kecamatan Majalengka, khususnya bulannya, jangan sampai ditempatkan di kecamatan lain, karena modal kita itu tadi CGP. Dan teman-teman yang masih muda di sini ada Pak Impal, ada Bu Isti, ada Bu Tisa, Bu Habiras, ada Bu Lia, Pak Asep. Itu merupakan aset kita yang saya harapkan ke depannya segera mengambil kesempatan tersebut untuk menjadi calon guru penggerak. Kita tidak tahu ke depan lagi seperti apa kebijakannya. Paling tidak kita bisa mengambil keputusan yang paling bijak buat kita sendiri. Kembangkan karir, tempuh semua program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Karena apapun program tersebut pasti tujuannya baik. Tujuannya baik untuk kita, terutama yang muda-muda. Jadi ini adalah salah satu program yang memang menjadi harapan dari semua masyarakat Indonesia memperbaiki kualitas guru, praktisi pendidikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini Bulan bisa menyelesaikan dengan baik, memperoleh penilaian dan evaluasi yang baik, sehingga menjadi motivasi ke depannya. Kalau bisa jadi lulusan terbaik. Sangat membanggakan kalau nanti ada lulusan terbaik CGP angkatan ke-10 ke-8. Itu dari Mampang 2, itu sangat membanggakan. Dengan kita mendukung CGP ini, artinya betul-betul kita sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah dalam memberikan ruang dan waktu kepada guru-guru meningkatkan kemampuannya. Jadi Bulan silahkan melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya hari ini. Teman-teman terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan apa yang kita berikan betul-betul menjadi jalan terbaik dan menuju dan membuka peluang pada Bulan untuk meraih yang terbaik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menghadirkan dirinya dengan ikhlas. Tadi kita sudah sedemikian rupa mengatur siswa-siswa kita supaya kita memiliki
kesempatan dengan Ibu Bulan. Ya, jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dilanjutkan acaranya, diberikan ruang kalau ada guru-guru yang memang ingin bertanya supaya nanti ada kesimpulan-kesimpulan apa yang bisa kita sarikan dalam bentuk kegiatan ini. Jadi ada manfaatnya. Harapan saya kan itu CGP yang ada di Mapang 2 itu memperbaiki pembelajaran di Mapang 2 sebelum dia terjun ke dunia lain atau ke masyarakat yang lain di selain dari lingkungan Mapang 2. Demikian kiranya sambutan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pasla, Ibu Herawati yang sudah menyampaikan dukungannya kepada kami, khususnya untuk Ibu Wulan. Meningkat acara yang selanjutnya, marilah kita dengarkan pemaparan aksi nyata budaya positif SDN Mampang 2 yang ditulis oleh Ibu Wahyu Retno Wulandari SPD. Pada Ibu Wulan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Herawati SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mampang 2. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, ya, Dewan Guru SDN Mampang 2 yang selalu mensupport saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kesehatan kepada kita sehingga teman-teman semua bisa mendampingi saya dalam aksi nyata budaya positif SD Negeri Mampang 2. Tak lupa sholawat serta salam kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita mudah-mudahan selalu mendapat syafaatnya. Langsung saja Bapak Ibu, ya, saya percaya di sini ya Ibu, teman-teman semua itu adalah guru-guru hebat. Rekan-rekan, ya, saya banyak belajar dari Ibu, dari teman-teman, ya, saling berkolaborasi membentuk SDN Mampang 2 yang unggul, ya, madu berlian Mampang 2 yang mempunyai siswa visi untuk mewujudkan siswanya menjadi lebih berkarakter, berakhlak mulia, peduli lingkungan dan mandiri. Ini saya sangat banyak belajar dari rekan-rekan semua Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif SD Negeri Mampang 2 dalam program diseminasi calon guru penggerak angkatan 8. Ya, perkenalkan sebelumnya untuk fasilitator saya ada Bapak Halim Mulyono MPD, dan pengajar praktik saya Bapak Herlambang Saleh SBUM, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Depok, Wahyu Retno Wulandari. Selamat datang para guru hebat. Bersama merajut asa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan kolaborasi dan terbuka akan perubahan. Budaya positif di lingkungan sekolah dengan kolaborasi dan terbuka akan perubahan barunya. Salam semangat ya. Guru bergerak Indonesia maju itu. Nah, di sini saya hanya sharing, bukan maksud menggurui. Kita sama-sama belajar, sama-sama menerapkan, sama-sama supaya menjadi lebih baik ya. Saya percaya Bapak Ibu tuh baiklah ya. Saya juga harus ya banyak belajar lah dari rekan semua, dan kita sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Semangat! Tepuk dong. Yeah. Tepuk semangat! Semangat. Nah, ini pertanyaan pemantik saya. Bapak Ibu semua setuju atau tidak setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju.
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Awalnya saya memang setuju, tapi setelah saya belajar di guru penggerak itu ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak selamanya menjadi untuk mendisiplinkan dan memotivasi anak. Nah ini makanya sekarang saya ada diseminasi budaya positif ini supaya kita mengetahui apa sih budaya positif dan apa itu keyakinan kelas. Nah, kita tahu ya, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikannya. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang berarti guru sebagai tauladan yang dijadikan contoh murid. Ya, tulodo itu kalau bahasa Jawa itu contoh, ya, tulodo, Ingarso Sungtulodo. Jadi kita sebagai guru itu harus menjadi tauladan atau contoh untuk murid. Dan yang kedua dari trilogi ini adalah Imadyo Mangunkarso, guru sebagai among yang senantiasa mendampingi dan mengontrol, melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar dalam memajukan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini menanamkan kita sebagai guru untuk selalu berpihak kepada murid ini. Dan yang ketiga yang biasa kita lihat ya di slogan dinas kementerian, Tuturi Handayani, guru yang senantiasa memberikan motivasi, mendorong anak muridnya untuk mencapai kebahagiaan seluas-luasnya. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah mengenali dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Kadang kita kan menuntut anak supaya kamu harus bisa perkalian, gitu. Nah, hasilnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun murid sesuai kodratnya dari alam dan zaman. Ya, seperti ini ya Bu ya. Siapa itu yang mendampingi anak sesuai dengan zamannya? Itu kan ada ya Rasul ya. Iya. Nah, ini sama seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus menuntun murid itu sesuai dengan alam dan zamannya. Apalagi sekarang yang zaman teknologi itu kan, ya kita mau nggak mau yang harus ikut belajar ya. Jangan sampai ketinggalan dengan generasi sekarang, generasi Z sekarang ya, Alpha kalau bisa dibilang. Agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu dan masyarakat. Nah, ini kita harus mendampingi siswa ya sesuai kodrat alam itu ya, perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu, dan zaman ya sekarang yang dengan teknologi, supaya anak itu menjadi individu yang memiliki mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya di masyarakat dan juga untuk diri sendiri. Nah, topik dalam modul yang akan saya sampaikan dalam budaya positif ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Itu yang nanti akan saya paparkan di sini. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, nanti kita akan diberi ini ya untuk segitiga restitusi. 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu semua kan di sini, sekolah itu adalah rumah kedua bagi kita ya Pak Bu. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah atau ladang. Jadi sekolah sangat perlu memiliki lingkungan yang menyenangkan, rasa aman dan nyaman kepada murid saat berada di sekolah, sehingga murid senang berada di sekolah dan kembali keesokan harinya dengan rasa bahagia. Ya, kalau zaman dulu kita kan kalau misalnya nggak bisa perkalian juga, ya kita bisa. Saya pernah itu nggak bisa perkalian, saya sampai pakai bambu, tapi jadi saya bisa sih matematika. Kalau nggak begitu ya nggak tahu kan. Dengan demikian murid akan nyaman belajar, disadari atau tidak dengan lingkungan positif, murid akan menerima dan menyerap pembelajaran dengan baik. Nah, ini
seolah kita jadikan sebagai rumah kedua. Yang pertama yang akan saya paparkan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan atau perubahan paradigma stimulus dengan respon versus teori kontrol. Nah, dalam program Guru Penggerak ini kami diajarkan untuk keyakinan ya. Jadi ada seperti perubahan paradigma. Nah, di sini ada contohnya. Kegiatan kepalan tangan. Nah, jadi ada Bapak Ibu dan juga teman ya. Jadi kita semua coba mengepalkan tangan kita. Sobeklah secari kertas dan tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Jadi kertasnya itu dimasukkan ke tangan ya, dan kita kepalkan. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman saya atau teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Contoh, coba boleh ya. Contoh nih ya Bapak Ibu. Jadi saya punya secari kertas ya, atau Bulia punya secari kertas, dan saya sebagai teman Bulia ingin tahu tuh apa sih yang ada di dalam tangan Bulia. Nah, dengan berbagai cara saya ingin buka, tapi Bulia punya apa ya? Segala prinsip. Saya nggak mau. Nah, saya bisa membujuk, ayo dong buka, atau mengancam, buka nggak? Nah, atau menghadir, awas ya kalau nggak buka nanti ya ketemuan di belakang ya. Nah, atau merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan itu. Nah, apa yang terjadi? Nih, bayangkan di dalam kepalan Anda itu, di kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang berharga. Nah, yang akan dilakukan kalau saya membujuk, apakah bakal dibuka? Misal rahasia sekali. Nah, dengan cara bagaimanapun juga kemungkinan bakal mempertahankan itu ya. Nah, itu. Jadi yang digambarkan kepala tangan itu ada 4 ilusi. Ilusi itu seperti gambaran. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid, ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, kalau misalnya kita bisa membujuk, membuka, berarti itu si murid itu mengizinkan dirinya tuh dikontrol gitu. Jadi yaudahlah, dengan tadi bujukan, rayuan gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol diri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, karena kita juga jangan begitu seperti membuat rasa bersalah gitu ya. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kita ke murid, terus sebagai orang dewasa, murid pasti akan menganggap kita itu, ya ini orang, percayalah kalau orang dewasa itu punya tanggung jawab gitu ya. Lantas, bisakah kita mengontrol seseorang? Bagaimana seseorang dapat merubah paradigma stimulus respon dengan teori kontrol? Nah, dari paparan William Glasser, teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol murid yang tadi ya, ilusi penguatan positif akan efektif dan bermanfaat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa,
ilusi, kritik, dan membuat orang bersalah. Ya, Bapak Ibu, di sini ada teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi penguatan positif akan efektif dan bermanfaat, ilusi kritik dan membuat orang bersalah, serta ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol tadi, di sini siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, dari tadi yang kita sudah contohkan kepalan tangan, ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, bagaimanapun kita adalah individu yang berbeda ya. Mau kita paksakan untuk sama dengan kita itu tidak akan mungkin ya. Kadang memang berselisih paham, sesama yang satu kandung juga kadang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, tadi yang kita berbeda, kita harus memahami semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Ini pengertian dari disiplin. Ya, apa sih kita yang selama ini terapkan? Harus disiplin. Bagaimanakah cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Dan apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Nah, selama ini kita harus, ya saya juga ke anak saya kadang, harus begini, karena ingin menerapkan disiplin. Apa sih itu disiplin? Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ternyata kita disiplin untuk anak itu biar patuh sama kita. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, disiplin itu ada motivasi intrinsik harusnya. Intrinsik itu berarti harus ada dalam diri sendiri, bukan orang lain. Kita nyuruh anak suruh kita sendiri tidak. Nah, itu kadang memang ya itulah dilema. Iya, betul. Nah, sekarang kita melaksanakan kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ya. Coba kita nyanyi dulu. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang profil pelajar Pancasila ini sebenarnya hampir sama dengan dulu ya, pendidikan penguatan karakter. Masih ingat kan ya Bapak Ibu ya? Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK. ya, untuk penguatan karakter. Profil pelajar Pancasila di sini juga sebenarnya sebagai pembentukan karakter murid-murid kita. Ada nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama pastilah religius, kita harus menanamkan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan, karena bagaimanapun kita adalah ya manusia yang harus beribadah kepada Tuhan. Kalau misalnya
rajin ya, mau pintar tapi nggak punya akhlak ya. Mandiri ya, anak-anak itu harus berkembang sesuai dengan zamannya. Makanya kalau kita tidak menanamkan sikap mandiri, nanti anak saat terjun di dunia masyarakat tidak bisa mandiri. Berkebinaan global harus bisa tidak maksudnya memiliki sikap toleransi yang tinggi, kreatif, gotong royong dan bernalarkritis. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini yang materi kedua ya. Materi selanjutnya adalah teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kadang itu kita melihat anak-anak kita mengerjakan PR, apakah itu memang motivasi intrinsik mereka atau karena takut sama kita? Nanti kalau misalnya nggak ngerjain PR, saya bakalan dihukum nih sama Pak Guru. Nah, ini sebenarnya kedisiplinan itu salah satunya begini, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Ini kan berarti motivasi eksternal dari luar. Oh ya, saya harus mengerjakan PR, harus mengerjakan tugas tepat waktu supaya tidak dimarahin, misalnya begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga salah satu motivasi eksternal. Wah, nanti kalau misalnya saya ngerjain PR tepat waktu, guru bakalan sayang nih sama saya, dan begitu ya. Sedangkan motivasi internal, tujuan disiplin positif itu adalah yang harusnya ditanamkan murid adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada kesadaran, oh iya, kalau saya mengerjakan tugas tepat waktu, saya berarti bisa lebih bertanggung jawab begitu. Sebenarnya sih intinya ya. Tapi yang selama ini ada adalah motivasi eksternal. Nah, eksternal versus internal. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau agar tidak dihukum? Pasti ya, pasti kita pernah lah. Saya juga begitu, biar nggak dihukum. Seorang anak yang datang tepat waktu ke sekolah dan dikatakan disiplin oleh guru, padahal kita tidak tahu apa sih motivasi dibalik dia datang tepat waktu. Apa karena takut dihukum, karena ingin mendapat pujian dari gurunya, atau memang motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Nah, ini apakah dari eksternal atau internal? Yang seperti saya sampaikan tadi sebelumnya ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Ya, ini kita punya perilaku manusia, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang tadi ya, motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi internal, motivasi yang akan membuat seseorang yang memiliki disiplin. Sebenarnya kita harus menanamkan ini sih ke peserta didik kita. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Hal ini akan berdampak jangka panjang sehingga motivasi siswa tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Ya. Punishment dan hukuman itu kan memang sudah tidak ada ya. Tapi kalau misalnya kita tidak memberikan hukuman atau penghargaan ke murid, kadang murid tidak ada motivasinya karena kesadaran dirinya itu belum ada. Nah, tugas kita bagaimana cara menanamkannya, itu yang masih harus kita, ya terutama saya harus lebih menanamkan bagaimana sih anak supaya punya kesadaran diri. Ya, butuh waktu memang ya Bapak Ibu ya. Hukuman dan penghargaan. Menurut Alfikon, baik penghargaan
potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini menurut ahli ya, hukuman dan penghargaan itu sebenarnya hanya untuk mengontrol perilaku seseorang supaya menghancurkan potensinya. Jadi misal saya punya murid, siapa yang bisa menjawab ini? Anak-anak langsung awalnya nih nggak ada yang jawab, tapi setelah saya bilang nanti bu guru kasih permen atau kasih uang 100.000, wah langsung pada senang banget. Saya bu. Itu jadi sebenarnya apa ya? Kayak menghancurkan potensinya. Bisa menjawab karena ada iming-iming. Setelah saya tidak memberikan hadiah lagi, besoknya, ayo siapa? Enggak, bu guru nggak ngasih uang kok, bu guru nggak ngasih permen. Akhirnya apa? Nggak mau ada yang jawab. Begitulah sebenarnya. Hukuman juga sama. Tapi pancingan seperti itu memang paling cepat sih, paling instan. Iya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya berarti harus pintar-pintar kita ya memberikan motivasi yang apa ya, bisa memunculkan motivasi untuk anak. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu intinya sesuatu yang menyakitkan. Kamu telat, ayo cepat bersihkan WC misalnya. Kan nggak sesuai. Kalau telat, kenapa suruh bersihin WC gitu. Ini jadi kalau hukuman itu cenderung memberatkan murid anak itu jadi tersakiti. Kalau konsekuensi ini berarti sesuatu yang harus terjadi tapi tidak sekasar hukuman ya. Nah kalau sekarang ditanamkan restitusi. Untuk apa? Supaya anak itu mendapatkan penguatan. Jadi misal tidak mengerjakan PR, ya bukan dikasihnya hukumannya suruh ngepel gitu, tidak. Tapi kalau tidak mengerjakan PR ya berarti kerjakan PR itu di waktu yang misal istirahat atau di luar begitu. Jadi kayak pengganti saja. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi yang namanya merdeka itu bukan hanya terbebas dari perintah atau aturannya, tapi kita juga harus tahu nih diri kita itu harus bagaimana. Nah ini bentuk kebajikan atau apresiasi ya. Kita bisa memberi dukungan secara khusus, pribadi, semua murid bergantian, konsisten, atau proses. Nah, dari disiplin ini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum lanjut ke materi ketiga? Oh, Bu Nina, silakan. Saya mau bertanya dulu aja. Kalau kita memasuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bulan yang memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Yang saya tanyakan Bulan, kalau kita masuk di kelas baru gitu ya, kayak ajaran baru seperti ini kan, itu rasanya kita capek banget untuk mendisiplinkan anak gitu. Bagaimana sih Bulan cara trik-triknya gitu supaya kita lebih gampang gitu Bulan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nina. Nah ini mungkin yang kemarin juga ya Ibu Heni ya. Saya dan Ibu kemarin ada pendidikan karakter. Nah ini mungkin yang kemarin juga ya Ibu Heni ya. Saya dan Ibu kemarin ada pendidikan karakter. Nah untuk penanaman kedisiplinan di awal itu arahan dari dinas kemarin sebenarnya bisa dengan membuat keyakinan dengan orang tua, kesepakatan dengan orang tua, boleh dengan
bisa membuat kesepakatan itu dengan secari kertas, kalau perlu dengan materai 10.000, kita membuat aturan-aturan apa saja yang harus kita tanamkan di anak, seperti itu sih Bu Nina kalau setahu saya. Tapi kalau untuk anak, memang sih sebenarnya harus, saya juga sebagai guru masih agak sulit untuk menanamkan sikap positif ya ke anak, apalagi ke diri saya sendiri. Tapi yang saya lakukan kemarin, atau mungkin karena saya kelas tinggi ya, saya membuat keyakinan kelas juga di kelas dengan sticky note, anak-anak menempelkan di papan dan harus membuat yang ini loh, namanya apa ya, kalau misalnya kayak dicap gitu, karena apa ya, kesepakatan. Ya kesepakatan, jadi kayak keyakinan nanti kalau anak itu tuh sudah menyetujui, kalau nggak tanda tangan biasanya bisa. Nanti kalau misalnya anak itu ternyata melanggar dari kesepakatan kelas itu, apa sih yang harus kamu lakukan, gitu sih Bu Nina. Kurang lebih seperti itu sih Bu Nina. Ada lagi Bapak Ibu atau kita lanjut dulu? Lanjut, oke. Siap, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang akan kita pelajari adalah kelas impian dan keyakinan kelas dibuat oleh murid kita sendiri dan disepakati bersama. Ini yang tadi saya sampaikan Bu Nina. Jika peraturan kelas memiliki konotasi negatif seperti dilarang, nah kalau keyakinan kelas itu bertujuan untuk memancing murid. Jadi kalau namanya peraturan kelas itu dilarang mencoret-coret tembok, nah peraturan itu namanya. Tapi kalau keyakinan itu bertujuan untuk memancing murid agar memiliki nilai keyakinan dan menimbulkan motivasi intrinsik seperti ini ya. Keyakinan kelas cendrawasih, disiplin dan tepat waktu. Berarti anak-anak itu harus, oh ternyata di sini aku sudah menyepakati nih disiplin dan tepat waktu itu. Selalu menjaga kebersihan. Ini kesepakatan yang sudah ditanamkan di kelas ini. Nah nanti ada untuk anak-anaknya bisa dengan tanda tangan atau dengan cap jari. Itu biasanya seperti itu sih kalau keyakinan kelas. Nah contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Di kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar, karena di kelas 1 kan masih transisi PAUD ke SD ya, jadi masih bermain bukan belajar. Nah makanya anak-anak itu harus perlu senang dulu nih, gimana nih menciptakan kelas yang menyenangkan, gurunya atau ruangannya. Setiap kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Ya apalagi anak kecil yang baru TK ya, kadang mau pipis aja malu, jadi kita ajak gimana ya, anak kecil tuh kayak diajak diskusi, ayo kita kalau misalnya mau ke belakang boleh nanti bilang sama guru ya, takutnya nanti misal ngompol atau apa. Nah di kelas 5 yang termasuk kelas tinggi ini bisa langsung menerapkan seperti ini, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kalau anak kelas tinggi sudah bisa lah ya diajarin seperti ini, beda dengan kelas 1. Nah ini salah satu contoh keyakinan peraturan sekolah dan keyakinan bedanya ya. Peraturan sekolah, murid datang tepat waktu. Nah peraturan ini bisa diubah menjadi saya datang tepat waktu. Jadi murid itu seperti menanamkan, oh iya ya saya itu datang tepat waktu gitu. Murid dapat meyakini nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman membuat murid merasa bersalah. Murid tersakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau hukuman itu merasa anak kayak malu lah, pasti malu ya. Kalau misalnya dihukum, kamu ngapain sih? Bu guru ini yang suruh sikat WC. Nah otomatis anak jadi merasa malu ya, minder.
jadi merasa tersakiti. Kadang ini yang akhirnya berdampak, ya beda lah zaman kita dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah nggak apa-apa kali ya dikasih hukuman kita jadi tambah kuat. Tapi kalau sekarang kan generasi strawberry ya, cantik di luar tapi asam dan lembek di dalam gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kasih hukuman anak, ya banyak sekali. Ya seperti kemarin waktu saya dapat pembinaan dengan Sahnas Hak ya, salah satu praktisi pendidikan itu, beliau menyampaikan temennya anaknya itu sampai bunuh diri karena ya itu merasa tidak nyaman di sekolah gitu. Jadi anak-anak sekarang generasi strawberry. Bedanya dengan hukuman ya, konsekuensi ini sudah disepakati oleh murid seperti ini nih. Nah ini kan berarti sudah disepakati dulu sebelum ditempel. Konsekuensi hanya efektif dalam jangka pendek. Nah kalau misalnya anak ini sudah pindah kelas otomatis ganti lagi gitu. Tapi kalau peraturan sekolah itu selama jadi siswa di sini ya harus mengikuti. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Ini kita menanamkan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif dengan restitusi ini. Apa sih restitusi? Nanti ada sendiri. Ini sama ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal ya, Bapak Ibu bisa di sini lihat. Hukuman itu bagaimana? Penghargaan itu ternyata tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Maksudnya bagaimana ya? Contoh tadi, siapa yang bisa jawab ini? Misalnya Bu Iis bisa jawab, oh Bu Guru kasih 100. Ada yang iri, ya dapat 100, aku nggak dipilih sama guru padahal sudah tunjuk tangan gitu loh maksudnya. Jadi penghargaan itu sebenarnya merusak hubungan atau sifat iri ya seperti itu. Makanya sekarang tidak dibolehkan ada penghargaan karena adanya keirian, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, konsekuensi dengan restitusi. Pernyataan jangka pendek perlu monitoring, ya, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan ini kita bisa tahu di sini ya Bapak Ibu ya. Perbedaan contoh kasus. Nah ini bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi ya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita beri hukuman, guru yang tadi guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Padahal anak itu tidak mengerjakan PR. Tapi kenapa disuruh hormat bendera selama 10 menit di bawah bendera sana ya panas, itu kan memberatkan. Loh, orang aku tidak ngerjain PR kok, kenapa suruh hormat? Nah, kadang anak sekarang kan bisa jawab seperti itu. Nah, ini hukuman sebenarnya. Guru marah dan menjadikan murid menjadi takut. Jadi bedanya ya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, bedanya restitusi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan menghormati. Jadi bedanya hukuman hampir sama. Konsekuensi dengan restitusi ya. Selama ini kan kadang kita ambil jalan pintas ya. Kalau hukuman itu pasti jalan pintas biar anak tuh nurut sama kita gitu. Iya. Kalau konsekuensi itu butuh gimana ya supaya anak tuh mengenali kesalahannya begitu Bu Mina dan kawan-kawan. Next. Oh ini maaf yang tadi. Nah ini contoh. Coba. Ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi coba ya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena
sekolah. Hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman atau konsekuensi. Padahal dia datang terlambat. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Iya, sesuai. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman jelas. Terlambat suruh lari 2 kali basket, capek. Kalau hukuman tuh memberatkan si anak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nggak ada kaitannya ya suruh push up. Harusnya kan bisa dengan cara yang bukan seperti ini, begitu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Sepatu. Jadi anak kan bisa sekarang ada jadwal memakai sepatu hitam, tapi dia pakai sepatu merah. Ini seharusnya murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Tapi kalau tidak pakai sepatu nanti dia malu. Merugikan diri. Tapi hukuman. Sesuai ya. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi ada pelajaran. Ya bedanya konsekuensi sama hukuman karena berbeda tipis ya. Benar ya? Yang mana dari ini ya? Yang hukuman sekali nggak sesuai ya? Iya ya. Salah satu. Iya ya betul ini. Iya ya. Salah satu. Yang dari bisa. Ini ya mungkin ya. Nah yang tadi yang bawahnya. Nah yang keempat ya materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita punya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia tuh punya kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasarnya? Kita lihat ya di slide selanjutnya. Bisa. Nah, kebutuhan dasar itu ternyata ada penguasaan. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua ini manusia yang punya kebutuhan dasar ini. Tidak dipungkiri lah, kita pasti punya kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita inilah pasti keberadaan kita juga diterima lah ya di suatu tempat, nggak mungkin tidak. Penguasaan ya pastilah, penguasaan kelas kita harus bisa ya kan. Nah kita buka satu-satu. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser atau Voice Theory ya, menghubungkan konsep dengan disiplin positif berdasarkan teori kontrol, di mana kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya pasti murid itu melakukan apa saja pasti punya tujuan lah, nggak mungkin punya tujuan. Mungkin yang perhatian sama kita ya, contoh Revi ya Bu. Contoh Revi kan, ada kita ngapain sih anak gitu, tapi ternyata dia punya kebutuhan dasar, ingin disayang begitu. Iya, cari perhatian. Lanjutnya. Nah, kebutuhan dasar ini yang tadi ya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang atau diterima, penguasaan. Penguasaan itu maksudnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya bisa kok nggak ada yang menghargai, kan ada yang begitu ya. Karena kita punya kebutuhan dasar yang ingin diakui lah, diakui keberadaan kita. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya, bebas lah mau memilih suka-suka. Saya mau pilihnya ini. Kita semua masih punya. Dan kesenangan. Ada contoh di sini. Nah ini kebutuhan hidup. Nanti ada contohnya ya. Ini pengertiannya dulu. Apa sih kebutuhan hidup bertahan hidup?
Kebutuhan bertahan hidup itu atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi untuk bertahan hidup itu kita perlu kesehatan, rumah, makanan, atau sandang pangan papan kalau kita Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan atau perasaan aman. Kebutuhan untuk diterima. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka itu teman sangatlah penting. Jadi kadang ada anak yang kayak caper sama kita kadang kita juga risih, ini ngapain sih anak? Nah, ternyata anak itu sedang menerapkan kasih ingin dibutuhkan. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini kadang kita punya lah pasti nggak dipungkiri, saya juga begitulah. Ingin pas pertama datang ke sini saya membutuhkan ini nih, keberadaan saya itu ingin diakui di sini begitu lah. Yang keempat, kebebasannya, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik Dan yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita butuh kita manusia butuh Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, ini ada contohnya. Kesimpulan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kalau misalnya ada anak yang menentang kita atau lupa mengerjakan PR atau apa, sebenarnya itu kebutuhan dasar mereka itu masih ada yang belum terpenuhi. Contohnya saya Bu Wahyu, guru wali, harusnya guru aja Bu Wahyu, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Wahyu, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ternyata Doni punya kebutuhan dasar bertahan hidup. Saya lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Saya lapar. Awalnya kan begitu yang tadi untuk bertahan hidup saya lapar kok. Ibu saya tidak membawakan bekal makan siang, kan kita nggak tahu kalau kita nggak tanya, ngapain sih tuh anak ngeselin banget minta makanan. Nah, kadang kita langsung spontan marah, nggak tanya dulu anaknya tuh kenapa gitu alasannya. Nah, Doni juga bisa bagaimana lagi? Kita lihat ternyata penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau teman-temannya pada ngasih makan ke dia, berarti dia merasa hebat. Teman saya jadi takut dan
jadi kayak ngerasa butuh apa ya, pengakuan. Wah sini, bagi pengakuannya sini. Nah kalau ada orang yang nggak ngasih kan otomatis dia merasa ini tidak diakui. Kalau temannya ngasih, berarti dia takut sama aku. Jadi kayak jagoan gitu ya. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak kan nggak tahu ya kesenangannya bagaimana ya. Kesenangan itu bisa bermain, tertawa. Nah ternyata Doni hanya iseng. Saya iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya dan ekspresi teman-teman itu lucu. Nah kalau misalnya yang kesenangan, mungkin itu kamu, nah dia seneng gitu. Jadi ternyata kebutuhan dasarnya dia yang minta, yang aslinya bukan hanya ingin makan, ternyata dia iseng ingin ekspresi yang sedih atau ketawa begitu ya. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Saya senang temanku jadi memperhatikanku ketika temanku melaporkan tindakanku itu pada guru dan guru memberitahu orang tuaku sehingga orang tuaku itu jadi perhatian. Nah ternyata ada anak yang ingin biarin aja aku berbuat kayak gini, nanti kan jadi orang tuaku dipanggil. Jadi kita nggak tahu sih kadang, tapi saya juga kadang spontan langsung kamu kenapa sih kok ini itu nggak boleh, belum mendengarkan penjelasan dulu. Harusnya ya memang seperti ini ya. Semoga kita bisa posisi kontrol kita. Dan yang selanjutnya adalah kebebasan. Dia punya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu dari rumah karena ibu selalu membawakan bekal yang sama. Nah ternyata dia itu pingin pilihan. Jadi kita nggak tahu Doni itu mintanya beneran minta, lapar apa gimana begitu ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah ini sama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kan kadang ada anak-anak kita yang nyanyi-nyanyi ya di kelas ya. Kadang kita juga, jangan berisik. Iya, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Oh ternyata si murid itu ingin kesenangan. Oh butuh dasarnya kesenangan. Berarti dia termasuk anak yang gaya belajar bagaimana gitu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah kadang tuh murid juga nyari caper pakai tanya ya. pengen dipuji, ternyata dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah dia butuh kebebasan. Makanya sekarang ada sekolah alam juga ingin mengeksplor anak supaya lebih bebas. Mungkin kita cara ngajarnya ngebosenin gitu ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ternyata ya penguasaan anak itu butuh. Kadang kan sebenarnya deh kita kasih contoh ke anak-anak. Coba nih, jangan begini ya. Ternyata kita salah. Nggak boleh ya. Nah, secara tidak langsung perilaku murid di kelas kita dari sekolah itu dilandasi dengan kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Nah, itulah kita harus belajar karakter murid atau asesmen diagnostis sendiri. Iya, luar biasa. Nah, yang terakhir materinya adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi. Kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol ini. Kadang kita sebagai penghukum, kita kadang sebagai pembuat rasa bersalah, kita kadang jadi teman, pemantau, atau manajer. Yang paling baik ini manajer. Ya, kita nanti lihat contoh-contohnya. Nah, untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah perilaku kontrol yang negatif ternyata. Nah, kadang begini, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Yang kita lakukan begini, menunjuk-nunjuk itu ternyata penghukum.
positif itu bisa dengan teman, pemantau ya. Jadi membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan demi Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi kita kayak teman ya, teman. Tapi teman itu sebenarnya juga bisa sekali-kali dimanfaatkan sama murid ya. Karena sudah merasa dekat, akhirnya murid merasa melunjak lama-lama, kadang begitu. Pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi pemantau itu, misal ada anak yang melakukan kesalahan, kita harus tanya dulu, kamu tahu nggak peraturannya apa? Nah, oh iya Bu, peraturannya adalah begini. Kamu tahu nggak kalau misalnya melakukan itu konsekuensinya apa? Nah, seperti itu sih. Harus seperti inilah seenggaknya. Atau yang terakhir adalah manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut bagaimana kelanjutannya? Jadi kita harus menjadi manajer nih kalau misalnya untuk kontrol diri. Ya, lanjut aja. Oh ini contohnya ya. Lanjut aja bisa. Nah ini contohnya. Siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara. Penghukum kan berarti patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini salah satu contoh ya. Awal lagi pasti selalu kamu yang buat masalah di kelas. Nah itu, kadang itu penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ibu? Sudah berapa kali ibu bilang kepada kamu, ibu kecewa dari sama kamu. Jadi kayak anak tuh merasa, iya, ibu ternyata apa ya? Ini kan kuncinya tuh berapa kali sih ibu harus ngomong ya? Nah, kadang jadi anak merasa bersalah ternyata. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa jika kamu salah. Jadi kayak teman itu kayak, ya teman ya udahlah nggak apa-apa. Kasih toleran. Tapi kadang ada anak yang melunjak. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Farid, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Pemantau, nanti Farid mengakui, oh iya ternyata saya sudah melakukan hal yang salah begitu. Kalau kita jadi manajer ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Iya Bu, saya tidak mengerjakan PR. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Iya Bu, saya akan memperbaikinya dengan mengingatkan misalnya begitulah. Intinya kalau manajer kita menanyakan kesalahannya dan si anak tahu apa sih yang harus dilakukan setelah dia melakukan kesalahan itu begitu. Restitusi, ya ini segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Lanjut Bu Risa. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter. Nah ini segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah dulu, nanti ada contohnya. Menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh kita segitiga restitusi yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi guru itu memberikan identitasnya itu distabilkan dulu. Kalau ada anak yang berantem harus distabilkan dulu. Ini jangan langsung menjat ya. Lanjut. Validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Jadi setelah distabilkan identitasnya, kita lanjut ke tadi pengertian kamu melaksanakan itu kira-kira baik atau tidak ya, nah gitu. Lanjutnya, nah setelah menanyakan keyakinan, ya, nih apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai universal apa yang kita sepakati, kelas yang ideal itu bagaimana? Lanjut Bu Fisa. Nah ini contoh aksi
data restitusi. Bisa ditayangkan videonya. Iya. Dari awal. Bukan setelah mana video tadi? barang milik teman apapun itu dengan cara gimana tadi harus lebih
dengar nih dari ketua kelas, katanya kalian mau dengar ya? Tanya mau ngatain apa sama Amel? Ya wajar lah kalau Amel kesel ya. Kalau Bu Guru di posisi Amel, pasti Bu Guru akan kesel dan marah. Lalu apa yang kamu lakukan ke hadapannya? Oh begitu. Amel melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya ya? Ya wajar lah kalau kamu kesel dan marah ya. Iya, karena kamu juga terus-terusan diejek kan merasa gak nyaman ya? Iya, ya wajar lah kalau kamu kesal. Tapi Bu Guru menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan yang dilakukan Amel dengan mengubah meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah sekarang tindakan Fanya dengan mengingat Amel apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah lalu keyakinan kelas apa yang kalian melanggar? Kalian tahu kan keyakinan kelas yang kalian melanggar adalah menghargai sesama teman. Coba sekarang kamu sudah tahu nih Fanya sama Amel menghargai sesama teman itu penting atau tidak? Iya. Jika menurut yang penting, sekarang guru kita Fanya tidak boleh mengejek Amel lagi dan Amel harus bagaimana? Iya, lebih sabar. Sekarang guru minta kalian saling memaafkan ya, dan tidak boleh saling berkata lagi. Nah, bisa. Itu ya contoh dari penanganan kasus. Lanjut aja. Slide terakhir. Udah ya. Nah ini adalah kita sebagai pejuang pendidikan Indonesia. Kita adalah satuan pendidikan SDN Mampang 2 yang beragam budaya, ya. Tapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk karakter dan disiplin positif atau budaya positif di lingkungan SDN Negeri Mampang 2. Lanjut, bisa. Terima kasih. Kita selalu bergerak dan menggerakkan, ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti dan membantu saya dalam aksi nyata ini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukup, ya. Sudah paham ya, kita sama-sama saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, dari saya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lan yang telah panjang sekali memaparkan aksi nyatanya, sangat menginspirasi dan semoga menjadi perubahan yang baik untuk kita sebagai guru, juga mungkin dari segi mengajar yang mungkin lebih kreatif, jadi lebih tahu ya yang mana hukuman, yang mana restitusi ya tadi ya. Semoga apa yang sudah Bu Lan sampaikan untuk kami menjadi agen perubahan di SDN Mampang 2 ini dan bisa menginspirasi berkolaborasi dengan sesama teman sejawat. Terima kasih Bu Lan, dan saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf apabila banyak kata-kata yang kurang tersusun. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
Untuk lebih afdolnya saya persilakan untuk Ibu Dina untuk membacakan doa. Sebelum itu saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bulan tadi kita dapat menerapkan kepada anak didik kita. Mudah-mudahan juga kita doakan kepada bulan apa yang dia cita-citakan dapat berjalan dengan baik. Apalagi ini tugas dari CKP ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa nadratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, nama saya Maher dari kelas 6A. Assalamualaikum, saya pertama dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dinda Nesya Fatimah dari kelas 6A. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Raja Edwin dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Gladys dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ayuri Nadine dari kelas 6A. Saat saya membuat keyakinan kelas sangat menyenangkan. Sangat seru. Itu sangat menyenangkan sekali. Aku sangat senang banget. Saya sangat senang karena menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting. Sangat seru dan menyenangkan. Ya, menurut saya itu sangat penting. Sangat penting. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting. Sangat penting. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting. Sangat penting. Keyakinan kelas dapat membuat kami lebih disiplin, bertanggung jawab, dan dapat menghargai orang lain. Alhamdulillah setelah mengikuti diseminasi dari Ibu Wahyu Retno Wulandari mengenai restitusi, saya jadi mendapatkan ilmu baru, bisa membedakan antara
apa itu hukuman dan restitusi. Jadi kedepannya semoga bisa diterapkan dan bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Terima kasih. Setelah saya menyaksikan paparan dari Ibu Wahyu Retno Wulandari tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4, alhamdulillah saya paham ya, saya sudah mengerti, insya Allah saya akan terapkan di dalam pembelajaran saya. Terima kasih Bulan. Terima kasih Bulan sudah memberikan paparannya di dalam kegiatan JGP. Dengan mengikuti kegiatan dari Bulan, menambahkan wawasan buat saya sebagai pengajar. Mudah-mudahan saya bisa juga menerapkannya di kelas saya untuk kegiatan pembelajaran. Terima kasih banyak Bulan. Semoga ini